Happy Sunday anak-anak sekolah minggu. Kita mau ibadah. Nah, sekarang kita persiapkan diri kita, pakaian yang rapi. Terus persiapkan Alkitabnya, persiapkan juga persembahannya. Nah, kami juga mohon kerjasamanya sama mama, sama papa untuk bisa ikut beribadah bersama-sama anak-anak sekolah minggu, sama-sama memuji Tuhan. Oke, sebelumnya kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu dengan semangat ya. Adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu buat kita semuanya. Shalom Miss Dea, Shalom Miss Beka, Shalom Miss Susan dan Miss Sela. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Wah, kurang semangat nih, kita ulangi sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan, hari ini Miss Cindy bisa sapa anak-anak sekolah minggu melalui ibadah live streaming sekolah minggu GMI Kasih Karunia. Sekarang duduk yang rapi, kita siapkan hati, kita naikkan lagu penyembahan buat Tuhan. Allah itu baik. Ditunjukkannya kasih setianya.
sudah menaikkan lagu penyembahan buat Tuhan, sekarang kita siapkan hati, lipat tangan dan tutup matanya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh menyediakan waktu kami untuk kami mulai ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dengan penuh sukacita dan semangat. Terpuji termulialah namamu ya Tuhan, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke anak-anak sekolah minggu, sekarang bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang lebih semangat lagi. Ayo sudah bangkit berdiri semuanya, Miss siap? Siap. Kita nyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kita nyanyikan sekali lagi, kita kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Sekolah minggu sekarang disediakan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi satu lagu. Bagi yang belum tahu, boleh nanti kita ulangi sekali lagi supaya bisa belajar bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Ku Rindu Sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Mari kita nyanyikan bersama-sama sekali lagi. Ku rindu sabda-Mu,
kuasa. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini kita mau mendengar pelajaran dari Tuhan. Semua sehat kan? Walaupun kita di rumah saja, tapi Tuhan tetap bersama kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami belajar dari firman Tuhan. Tolonglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mendengarnya dengan benar, dan firman-Mu lah yang kami hidupi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu yang lalu ayat hafalan kita ada kan? Coba kita semuanya yang sudah menghafal, kita katakan bersama yuk. Dari Mazmur 23 ayat 4a. 1, 2, 3. Kita katakan bersama. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Pintar. Semuanya menghafal ya. Nah, sekarang kita akan belajar firman dari Roma 15 ayat 1. Buka Alkitabnya ya sayang. Kita semua buka Alkitab. Yang sudah bisa membaca, yang belum bisa membaca, bisa dengar kakak dan abangnya, bisa dibantu oleh papa dan mamanya. Mem akan membacakan, dan adik-adik juga semuanya melihat Alkitab, dan kita membaca bersama. Kita mulai. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Amin. Nah, adik-adik yang manis, ternyata Tuhan menyuruh kita untuk saling membantu orang lain. Sebab ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Misalnya, Mem kasih contoh. Pira itu dia kuat belajar matematika. Jadi dia pintar, kalau belajar matematika dia kuat. Dia pintar sekali matematika. Terus Gio, dia kuat sekali belajar menggambar. Kalau lomba menggambar di sekolahnya,
Antar sekolah selalu dia juara 1. Tiap hari dia menggambar, tiap hari dia belajar menggambar. Kemudian Revi, dia kuat belajar bahasa Inggris. Dia pintar bahasa Inggris. Dia pintar bicaranya. Kalau ujian di sekolah juga, dia juara 1 bahasa Inggris. Nah, jadi adik-adik, Pira yang pintar matematika, dia bisa mengajari Gio yang pintar menggambar sebelum ujian matematika, supaya Gio itu menjadi pintar matematika. Begitu juga Gio, dia bisa mengajari Pira untuk menggambar, supaya kalau ada tanding ke sekolah lain, Pira itu jadi bisa menang menggambar. Terus Raffi juga kan pintar bahasa Inggris. Raffi ini bisa juga dia mengajari Pira dan Gio sebelum ujian bahasa Inggris di sekolah, supaya temannya bisa jadi pintar bahasa Inggris. Itu namanya yang kuat menolong yang lemah. Nah, Mem kasih contoh lagi. Seekor monyet, dia jago kali manjat pohon. Rupanya satu hari dia jumpa dengan kelinci di hutan. Kelinci tidak pintar manjat. Dia nggak jago manjat, tapi monyet sampai tinggi kali dia bisa manjat. Nah, satu waktu mereka kelaparan. Lalu monyet bilang, "Kelinci, aku lapar sekali hari ini." Datang kelinci bilang, "Iya, aku juga monyet, aku juga lapar. Kita cari makanan di mana ya?" Ketika mereka bicara dengan perut mereka yang keroncongan, cacing mereka bunyi-bunyi karena mau minta makanan. Tiba-tiba tumbang pohon pisang. Buahnya nggak banyak, tapi buah pohon pisang itu sudah bisa dimakan walaupun sedikit. Adik-adik, monyet ini nakal. Karena perutnya sudah lapar, dia pikir, "Oh, semua ini mau sama aku nggak mau bagi sama kelinci, karena pisang ini sedikit, perutku udah lapar kali." Lalu dia ambillah semua pisang ini, dia lari ke atas pohon yang tinggi, dia cari pohon yang tinggi, dia lari sampai ke atas. Kelincinya bingung, kok monyet tadi kemana ya? Kelinci lihat ke atas pohon, monyet itu sudah ada di sana. Lalu adik-adik, kelinci bilang, Monyet, tolonglah sama aku sebagian, kita bagi. Aku juga lapar, cacingku juga sudah marah, dia pingin makan monyet, bantu aku monyet." Monyet diam. Lalu kelinci kuatkan suaranya, "Monyet, tolonglah, perutku ini lapar, kita kan tadi sama-sama cari makanan. Tolonglah monyet, bagi sama aku sebagian. Di mana kau buang makanan itu? Pisang yang jatuh itu aku mau." Tiba-tiba rupanya monyet ini mendengar suara kelinci. Lalu dia bilang, "Kelinci, aku minta maaf. Aku tadi membawa semua naik pisang ini ke atas. Aku gak mau bagi samamu walaupun kita sama-sama lapar. Maafkan aku ya kelinci." Lah, kenapa monyet? Kenapa kau menangis monyet? Kata kelinci. Lalu monyet katakan kepada kelinci, "Kelinci,
Aku nggak bisa melihat lagi, mataku buta. Loh, kenapa? Kenapa matamu buta? Tadi ketika aku membawa pisang itu naik, aku lari kencang supaya engkau tidak kebagian. Mataku kecucuk sama ranting pohon kelinci. Waduh, kasihan kali monyet ini. Matanya kecucuk sama ranting pohon. Akhirnya dia tidak bisa melihat. Kemudian kelinci katakan, lalu bagaimana monyet, di mana pisang itu? Aku nggak bisa lihat kelinci, tapi kurasa dia jatuh di ranting di bawah aku. Kelinci, bagaimana ini? Kita sudah sama-sama lapar. Akhirnya monyet katakan kepada kelinci, kelinci, kau mau kita bersama? Aku bisa memanjat, tetapi aku tidak bisa melihat. Mataku sudah buta. Tapi kau tidak bisa memanjat, kelinci. Tapi kau bisa menggendong aku. Sekarang aku turun, tapi kau tangkap aku. Kemudian kau gendong aku supaya kita berjalan mencari pisang yang jatuh itu. Iya monyet, turunlah. Lalu monyetnya turun. Kelinci itu walaupun dia kecil, dia menggendongnya. Dia kuat. Dia bilang, ayolah kita cari pisang itu di mana? Lalu monyet katakan, iya, matamu lah yang kau pakai untuk melihat mencarinya, atau kita menggoyang pohon ini, biar aku yang kuat menggoyangnya. Siapa tahu dia ada di ranting di bawah, supaya dia jatuh dan kau bisa melihatnya, dan kau beritahu nanti aku di mana pisang itu ada. Lalu monyet ini dengan tenaganya dia goyang pohon itu. Dia goyang pohon itu sampai tenaganya habis. Bus, pisang itu pun jatuh. Kelinci bilang, monyet, pisangnya sudah jatuh. Aku sudah lihat. Ayo kita ke sana. Iya, tolong aku. Lalu mereka sampai melihat pisang itu dan mereka memakannya bersama. Nah, adik-adik yang manis, tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri. Itu kata firman Tuhan. Yang kuat menolong yang lemah. Dan tidak hanya mencari kesenangan diri sendiri. Saat seperti ini adik-adik, musim corona ini, bisa kita bilang sama mama papa kita, sisihkan beras, sisihkan minyak makan, sisihkan telur untuk bantu orang lain yang miskin. Sebab yang kuat harus tolong yang lemah. Nah, sekarang ayat hafalannya coba kita buka Galatia 6 ayat 2. Ayo kita buka Alkitab kita, Galatia 6 ayatnya yang kedua. Kita hafal firman ini. Minggu depan kalian bisa kirim sama memnya, menghafalnya, kirimkan videonya, supaya memnya bisa melihat dan Tuhan suka. Kita baca bersama yuk nak. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi yuk sayang. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Kita beri hormat kepada Tuhan, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah dengar cerita tentang ajaran Tuhan pada kami, supaya kami
tidak hanya mementingkan diri kami, tapi kami mau menolong, mau berbagi dengan orang lain. Kami yang kuat, kami tolong yang lemah. Ada yang lain yang kuat, biarlah mereka menolong kami yang lemah. Berkati papa mama kami untuk juga berbagi pada orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu ini ayat hafalan kita tadi Ibu Pendeta sudah mengatakan, yaitu tertulis di Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung beban, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Yuk Miss, kita gerakkan. Kita mulai sama-sama ya. 1, 2, ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung beban, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Baiklah anak-anak sekolah minggu, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Semuanya sediakan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita naikkan pujian, kami rendahkan diri. Membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Kita ulangi dari awal. Kami rendahkan diri di hadapanmu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kita nyanyikan sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu,
Baik anak-anak sekolah minggu, kita tutup ibadah kita hari ini. Kita sama-sama mengucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita sudah selesai ibadah. Nah, Misela akan tampilkan aktivitas anak-anak sekolah minggu yang lalu ya. Ini ada persembahan pujian dari Joshua dan Gabriel Pardede dengan lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah Minggu Gereja Metodis Indonesia, mari memuji Tuhan dengan gembira. Datang ke rumah Tuhan, dengar firman-Nya. Sekolah Minggu Gereja Metodis Indonesia, hormati orang tua, sayangi dia, dengarkan nasihatnya, jadi mahkota. Sekolah Minggu Gereja Metodis Indonesia, entah pada sesama, manis sikapnya, pancarkan terang sorga bagi dunia. Anak sekolah minggu, kita maju terus dengan sukacita mengikut Yesus. Anak sekolah minggu, kita maju terus dengan sukacita mengikut Yesus. Nah, kalau ini ayat hafalan dari Michael dan Cia Panjaitan. 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Nah, yang terakhir Miss akan tampilkan kreativitas dari anak-anak kelas kecil, mewarnai dan menempel. Ibadah kita sudah selesai. Misela mau mengingatkan kembali, persembahannya nanti bisa dikirim ke rekening ya.
yang di bawah ini. Oke, sampai ketemu minggu depan. God bless you.